Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Pasar Muslim. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang harga di pasar. Ada beberapa hal yang akan kita bahas seputar masalah harga. Di antaranya adalah menjual barang di atas harga pasar. Kemudian termasuk juga apa hukum mengambil keuntungan yang lebih dari 100%. Lalu kita nanti juga akan membahas tentang masalah hedge, ya. Harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah. Termasuk diantaranya adalah hukum banting-bantingan harga. Baik. Kita akan bahas terlebih dahulu bahwa inflasi tidak mengurangi rizki. Saya angkat ini sebagai poin yang pertama, mengingat ada sebagian orang yang dia sangat ketakutan dengan yang namanya kenaikan harga. Sehingga begitu terjadi kenaikan harga, Masya Allah ya, seolah-olah itu sudah akhir segalanya. Sehingga setiap hari dia periksa, dia cek harga dolar, kurs dolar berapa, setiap hari seperti itu. Mudah mengeluh ketika mengalami kesulitan merupakan salah satu karakter manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a, yang disebut dengan sifat halu'. Bagaimana sifat halu'? Allah jelaskan di ayat berikutnya, idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia mengalami kesulitan, jazu'a, suka mengeluh. Rame, ya, kalau lagi sakit. Semua diberitahu, kemudian mengeluh kanan ke kiri. Sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'a. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersikap pelit. Jangan sampai ada orang yang tahu diam-diam, ya. Jangankan tetangganya. Kadang yang satu rumah aja nggak dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Biar orang itu nggak berharap, sehingga dia tidak ada beban moral untuk memberikan sebagian. Karena yang selalu dipikirkan oleh manusia adalah bagaimana hidup enak, bisa hidup enak dan enak. Sehingga dia habiskan kenikmatan itu di dunia. Sehingga ketika mendapatkan kondisi tidak nyaman, mereka merasa sangat sedih, bahkan sampai stres. Hingga yang sangat menyedihkan, ada orang yang bunuh diri gara-gara tidak sanggup menghadapi musibah kenaikan harga. Allahul Musta'an. Ada sebagian korban COVID, sebabnya bukan karena penyakit, tapi karena bunuh diri. Sehingga lebih kepada tekanan batin, stres, dibandingkan karena kondisi fisik. Bagi seorang mukmin yang memahami hakikat kehidupan dunia, dia akan memahami bahwa musibah terbesar manusia bukan pada hartanya. Bukan pada hartanya. Namun musibah terbesar adalah musibah yang menimpa agamanya. Ini catatan penting ya. Sehingga kalaupun harta orang itu hilang, sebagian harta yang dia miliki hilang, maka itu bukan musibah terbesar. Musibah terbesar adalah musibah yang menimpa agamanya. Dalam salah satu penggalan doanya, Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Janganlah engkau jadikan musibah yang kami alami adalah musibah yang menimpa agama kami.
hidup tanpa musibah di dunia ini tidak mungkin. Karena yang dijamin oleh Allah Ta'ala, manusia hidup tanpa musibah hanya di surga. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak mengalami ketakutan, sehingga tidak takut dengan keadaan masa depan. Wala yahzanun, dan tidak sedih dengan keadaan masa silam. Dan itu hanya kondisi di surga. Sementara di dunia, Allah nyatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal, dan seterusnya. Sungguh kami akan uji kalian. Sehingga bawaan dari kehidupan dunia, kenikmatan selalu bercampur dengan musibah. Tidak ada kenikmatan murni 100%, tidak ada. Pasti bercampur dengan musibah. Karena itu yang lebih penting untuk kita perhatikan di sini adalah bukan bagaimana menolak musibah ketika hidup di dunia, karena itu tidak mungkin. Ya. Pasti orang akan mengalami musibah, besar maupun kecil. Memang manusia diajarkan untuk mengupayakan sebab menghindari musibah. Tapi yang namanya al-hadar la yughni 'anil qadar. Sekalipun sudah bersikap hati-hati, tidak akan bisa menghindari takdir. Pasti orang akan mengalami takdir sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sehingga ketika orang sedang mengalami musibah, yang penting bukan sedih di posisi musibah ini, tapi berharap kepada Allah, semoga musibah ini tidak merembet kepada musibah yang lebih besar, yaitu musibah agama. Karena itu Nabi SAW memohon kepada Allah, kalaupun kita tidak bisa terhindar dari musibah, jangan kau jadikan musibah yang kami alami adalah musibah yang menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan kau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan puncak pengetahuan kami. Sungguh tercela manusia yang dipahami, yang dia mengerti hanya urusan dunia. Saya ngerti ini mau masalah dunia, urusan dunia aja yang dia paham, yang dia ngerti. Urusan akhirat nol putul, nggak ngerti sama sekali. Dan banyak orang seperti itu. Giliran dia bicara masalah politik, Masya Allah, kayak tanpa ujung. Ya. Begitu dia diajak bahas masalah fikih wudu, nggak ngerti sama sekali. Ada orang yang Masya Allah bahasa Inggrisnya lancar, cah-cicus. Saya bicara Muslim ya. Kalau orang kafir kan di luar pembahasan ini. Dia seorang Muslim. Bahasa Inggrisnya lancar, punya banyak pengalaman, tahu banyak hal. Tapi giliran sholat jenazah, dia itu kaget. Kok ada sholat gak pakai ruku ya? Ada sholat gak pakai sujud. Loh kenapa? Itu sholatnya nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Maksudnya sholat jenazah. Subhanallah. Memang kita menghargai bahwa keberadaan dakwah ini tidak seluruh masyarakat pernah mendapatkan penjelasan. Ya. Kemudian dia tidak tahu banyak hal. Dan itu satu hal yang lumrah. Tapi ketika sama sekali tidak ngerti masalah agama, saya yakin ini perbuatan tercela. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, celaan bagi orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui bagian yang zahir dari kehidupan dunia, tapi untuk masalah akhirat mereka lalai sama sekali. Dan kalau muslim meniru seperti ini, jelas ini perbuatan yang tercela. Karena itu jangan sampai bagian yang penting dalam agama kita tidak memiliki ilmunya. Nah, apalagi ketika orang itu memiliki kesan dekat dengan agama, tapi dia bodoh dalam masalah agama. Penampilannya sih seperti orang yang berilmu. Kemana-mana pakai jubah misalnya ya. Tapi ternyata dia nggak ngerti. Ini sangat disayangkan. Sehingga justru membuat orang awam yang melihatnya malah mengikuti yang nggak benar. Ada
salah satu kawan yang beliau naik kapal ya. Lalu di kapal itu ada rombongan dakwah. Rombongan dakwah yang keliling dari satu masjid ke masjid yang lain. Dia dapat info, ada keluarganya yang meninggal. Ada salah satu keluarga anggota rombongan itu yang meninggal. Lalu oleh amirnya, oleh pemimpin rombongan, diadakanlah sholat gaib. Ketika diadakan sholat gaib, yang imam adalah amir rombongan dakwah keliling dari masjid ke masjid ini. Apa yang terjadi? Dia ketika ngimami sholat gaib kan berarti sholat jenazah. Dia kerjakan 2 rakaat pakai ruku, pakai sujud. Akhirnya sama temen ya, ini tanya dia, loh kok sholatnya pakai ruku, pakai sujud? Sholat jenazah kan nggak pakai ruku, pakai sujud. Si amir ngeles, dia mengatakan itu mayat banyak dosanya. Sambil ketawa, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Iki wong bodoh mimpin agama. Ya. Dia tidak ngerti sama sekali tentang masalah agama, tapi dengan penampilannya itu dianggap sebagai tokoh agama, ditaruh di depan. Jadi kalau sudah nggak ngerti ya harusnya sadar diri, mundur, jangan nekat di depan. Baik. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melihat 4 prinsip yang diajarkan syariat terkait kenaikan harga. Berikutnya kita akan melihat seperti apakah sikap yang diajarkan syariat terkait masalah kenaikan harga. Yang pertama, bahwa kenaikan harga barang merupakan ketetapan Allah. Karena tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Fenomena kenaikan harga barang tidak hanya terjadi di masa uang kartal. Karena ada orang yang punya pemahaman, apa sebabnya barang itu harganya selalu naik? Menurut dia, karena manusia hanya menggunakan uang kartal, pakai rupiah, pakai dolar, real, dan seterusnya. Maka kita berikan jawaban bahwa fenomena kenaikan harga barang tidak hanya terjadi di zaman mata uang kartal. Bahkan kejadian kenaikan harga pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yang ketika itu manusia hanya menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang. Sehingga anggapan sebagian orang, coba kalau kita kembali kepada dinar dan dirham, maka tidak akan terjadi inflasi, nggak bakalan terjadi kenaikan harga. Ya, ini gara-gara kita pakai uang, sehingga inflasi terus terjadi. Padahal di zaman Nabi SAW pernah terjadi kenaikan harga, ya, dan ketika itu manusia hanya menggunakan mata uang dinar dan dirham. Disebutkan dalam riwayat bahwa di zaman sahabat pernah terjadi kenaikan harga. Mereka pun mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan masalah mereka. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ghala si'ru fasa'ir lana." Ya Rasulullah, harga barang pada naik, karena itu turunkan harga untuk kami. Mereka sudah meminta Nabi SAW sebagai pemimpin, turunkan harga untuk kami. Kami di sini siapa? Masyarakat umum, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan para pedagang. Mendengar keluhan ini, Nabi SAW menjawab, "Innallaha huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah itulah zat yang menetapkan harga. Kenapa ada kenaikan harga, ada penurunan harga? Allah yang menetapkan. Al-Qabidul Basit. Dia yang menggenggam dan yang melapangkan rizki manusia. Ar-Razik, dan yang memberikan limpahan rizki. Wa inni la arju, dan aku berharap an alqallaha, untuk bertemu Allah. Wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Sementara tidak ada satupun di antara kalian yang menuntutku disebabkan karena kezaliman yang aku lakukan, baik dalam masalah darah maupun dalam masalah harta.
Sehingga ketika terjadi kenaikan harga, Nabi SAW itu tidak mau menurunkan, khawatir mendolimi pedagang. Nah, nanti kalau beliau melakukan kebijakan itu dan itu merugikan para pedagang, beliau khawatir nanti mereka akan nuntut di akhirat. Beliau khawatir, beliau takutkan mereka akan nuntut di akhirat. Subhanallah. Inilah yang sering saya maksud, jadilah manusia yang nol kezaliman. Miliki prinsip nol kezaliman. Bagaimana itu? Mati dalam kondisi gak punya sepeser pun kezaliman kepada orang lain. Dan itu perjuangan yang berat jamaah. Gak semua orang mampu melakukan seperti itu. Karena umumnya orang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain, baik dalam masalah harta, dalam masalah kehormatan, bahkan sampai pada tingkatan dalam masalah darah. Kita kan punya kebiasaan yang namanya mengumpat, ya, mencela orang, menghina, menggunjing. Apalagi kalau sudah bentuknya ghibah, itu seperti Masya Allah ya, lautan tanpa tepi. Betapa mudahnya orang itu melakukan ghibah. Saya tidak hanya berbicara untuk kelas orang awam, mereka yang sudah ngaji, bahkan para asatidzah. Yang namanya ghibah itu tidak lepas dari kehidupannya. Subhanallah. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat, karena yang namanya kezaliman tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW beliau punya prinsip, jangan sampai ketika ketemu Allah dalam kondisi membawa kezaliman. Beliau pingin nol kezaliman. Dan itu yang sampai beliau terapkan ketika ada sahabat yang mengeluhkan kenaikan harga, beliau tidak mau menurunkan harga. Khawatir apa? Nanti menzalimi pedagang, lalu pedagang itu nuntut Rasulullah SAW. Nabi SAW ketika itu menjadi pemimpin kaum muslimin di negara Madinah. Sehingga beliau berwenang untuk menetapkan harga, termasuk juga menurunkannya. Anda bisa perhatikan ketika Rasulullah SAW mendapatkan pengaduan tentang kenaikan harga, yang beliau lakukan bukan menekan harga barang, namun yang beliau ingatkan apa? Yang beliau ingatkan kepada para sahabat adalah tentang takdir Allah. Jadi di saat sahabat mengeluhkan kenaikan harga, Rasulullah SAW malah menjelaskan tentang konsep kenaikan harga dalam Islam. Konsep takdir rizki. Konsep rizki yang benar itu kayak gini. Bahwa di situ Allah yang menetapkan harga, Allah yang melapangkan dan menyempitkan rizki para hamba. Dengan demikian mereka akan menerima kenyataan dengan yakin dan tidak terlalu bingung. Ini penting ya. Mereka akan menerima kenyataan ini dengan yakin, tidak terlalu bingung dalam menghadapi kenaikan harga. Apalagi sampai harus stres, bahkan bunuh diri, waliyadzubillah. Mungkin teman-teman yang ada di Gunung Kidul ya, yang ada di daerah-daerah yang masyarakatnya itu ketakutan dengan tekanan ekonomi. Salah satu di antara penyebab bunuh diri adalah masalah tekanan ekonomi. Begitu dengar kenaikan harga itu, mereka sudah ketakutan duluan, stres, ada yang sampai bunuh diri. Ya, duit sakmene kok ya mung iso ge blonjo sakmene gitu. Dia megang duit 100.000. Rasanya gede. Begitu ke pasar, karena mau punya hajatan misalnya, dia habiskan 100.000. Loh kok cuma dapat sekian? Sehingga terlihat sangat sedikit. Terlihat sangat sedikit. Baik. Akhirnya sampai membuat dia stres, bahkan kadang dia sampai pada tingkatan bunuh diri. Waliyadzubillah. Karena itu yang penting untuk kita perhatikan di sini ya. Coba kita lihat hadis tadi. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan pengaduan tentang masalah kenaikan harga, pertama yang beliau ingatkan adalah satu, yang menaikkan harga Allah.
ini tidak keluar dari takdir Allah. Nah, kalau kita sudah bicara takdir, yang kita kedepankan apa? Yang kita kedepankan adalah ridho. Sudah? Pertama kamu harus ridho dulu. Jangan sampai ada perasaan dizalimi oleh Allah, ini tidak adil dan seterusnya. Harus ada, kedepankan sikap ridho terlebih dahulu. Satu. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan, zat yang mengatur rizki itu Allah, Al-Qabidul Basit. Dia yang melapangkan dan menyempitkan. Sehingga rizki para hamba itu tidak rata, tidak flat, tidak datar. Tapi kadang naik, kadang turun. Begitu ya. Karena Allah lah zat yang melapangkan dan yang menyempitkan rizki. Saya tuliskan beberapa prinsip penting ini. Jadi saat kenaikan harga, pertama yang perlu kita kedepankan, satu adalah yakini bahwa itu takdir. Nah, kalau kita sudah bicara takdir, maka yang dikedepankan adalah ridho. Kalau Anda tidak bisa ridho, minimal sabar. Karena di bawah ini dosa. Sabar itu wajib, ridho tidak wajib. Karena ridho itu sabar plus. Sudah? Ini datang dari perbuatan Allah, ketetapan Allah. Kalian harus ridho, sabar. Baik, kalau sudah paham ini, maka akan menahan diri jangan sampai ada perasaan dizalimi, ada perasaan bahwa Allah Ta'ala telah mendolimi hamba dan seterusnya. Hilangkan semua perbuatan yang bisa menyebabkan murka Allah. Karena itu menunjukkan tidak ridho kepada takdir Allah. Yang kedua, pahami bahwasannya rizki yang dimiliki oleh sang hamba itu tidak berkurang. Rizki tidak berkurang karena inflasi. Apakah inflasi itu mengurangi rizki? Tidak. Loh, kok bisa? Rizkimu sudah ditetapkan. Mau inflasi, mau tidak inflasi, rizki sudah ditetapkan. Sudah? Namun kita perlu sadar bahwasanya rizki itu tidak datar. Rizki yang Allah berikan kepada hamba itu kan tidak flat gini ya. Terus rizki yang benar gimana? Dia fluktuatif, naik turun. Dan fluktuasi ini kita tidak tahu. Mungkin sekarang dalam kondisi pandemi lagi turun. Nanti akan ada satu masa Allah kembalikan naik lagi. Turun lagi, naik turun. Naik turunnya rizki ini adalah bagian dari ketetapan Allah karena dia memiliki nama Al-Qabidul Basit. Dialah yang menyempitkan dan yang melapangkan rizki. Dan ini diantara Asmaul Husna yang berpasangan. Asmaul Husna itu ada yang berpasangan dan tidak boleh disebutkan sendirian. Contohnya Al-Qabidul Basit. Tidak boleh kita memanggil Allah ya Al-Qabid, titik. Wahidat yang selalu menyempitkan. Wah, kamu jangan sebut kayak gitu. Loh, katanya nama Allah Al-Qabid. Betul. Tapi ada pasangannya, Al-Basit. Dia yang menyempitkan dan yang melapangkan. Sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Demikian pula nama Allah An-Nafi' wad-Dar. An-Nafi' ad-Dar. Zat yang memberikan manfaat dan yang memberikan madarat. Kita tidak boleh mengatakan ya Dar, wahai zat yang selalu memberikan madarat. Tidak boleh seperti itu. Ya. Bersikap sopan di hadapan Allah Azza wa Jal adalah ketika menyebut nama Allah, kita
gunakan dengan panggilan yang indah, dan betul Allah memiliki nama Ad-Dar, tapi pasangannya adalah An-Nafi. Sehingga kita sebut berpasangan An-Nafi'ud-Dar, An-Nafi'ud-Dar, Al-Qabid wal-Basit, agar seimbang. Dia yang memberikan manfaat dan Allah lah yang memberikan madarat. Maka Allah yang melapangkan kebaikan untuk para hambanya, dan Allah juga yang memberikan ujian kepada para hambanya dengan adanya penyakit, adanya ujian kematian, adanya ujian ekonomi, dan seterusnya. Sehingga kembali kepada sifat nama Allah Al-Qabidul Basit. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika Nabi SAW menjelaskan tentang prinsip Al-Qabidul Basit, yang itu dikaitkan dengan masalah kenaikan rizki, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, rizkimu itu tidak datar, tapi kadang naik turun. Nah, salah satu di antara cara Allah membuat rizki hamba itu turun, anggaplah misalnya rizki itu mengalami penurunan, salah satunya adalah dengan adanya inflasi. Artinya ini tidak selamanya. Nanti akan ada kesempatan di mana rizkimu akan naik. Nanti akan ada kesempatan di mana rizkimu akan naik. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini saya tegaskan di poin nomor 2. Kenaikan harga barang tidak mempengaruhi rizki. Saya tegaskan, tidak mempengaruhi rizki seorang hamba. Bagian penting yang patut kita yakini adalah rizki itu telah ditentukan oleh Allah. Jadi rizki A, B, C nggak bakalan geser. Rizkinya A nggak bakalan geser ke B, rizkinya B nggak bakalan geser ke D, karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Jatah rizki yang Allah tetapkan tidak akan bertambah maupun berkurang, meskipun masyarakat Indonesia diguncang dengan kenaikan harga barang. Itu semua, ya, sekali lagi, tidak akan menggeser jatah rizki mereka. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walaki yunazzilu biqadarim ma yasha, innahu bi'ibadihi khabirum basir." Andaikan Allah melapangkan rizki untuk para hambanya seluas-luasnya. Jadi, kalau kita dikasih kebebasan oleh Allah, kowe njaluk apa wae kabul. Kalian minta apapun pasti terpenuhi. Ya Allah, njaluk sugih, sugih. Njaluk emas, kasih emas. Njaluk kendaraan mewah, kasih kendaraan mewah. Njaluk minta apapun dikasih. Sehingga betapa mudahnya orang itu rizkinya melimpah selimpah-limpahnya. Semua orang sama seperti itu. Apa kata Allah? La baghaw fil ardi, pasti mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Pasti mereka akan saling berantem. Pasti. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Namun Allah turunkan dengan takaran sebagaimana yang Allah kehendaki. Ibnu Katsir mengatakan, maksud ayat adalah walaki yarzuquhum minar rizqi ma yakhtaruhu mimma fihi salahuhum. Allah berikan rizki kepada mereka berupa rizki yang Allah pilihkan sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, mimma fihi salahuhum, yang itu mengandung kemaslahatan bagi mereka, mengandung kebaikan bagi mereka. Wa huwa a'lamu bidzalik, dan Allah yang paling tahu. Ya. Fayughni may yastahiqqul ghina, maka Allah berikan kekayaan orang yang berhak kaya. Wa yufaqqiru may yastahiqqul faqra, dan Allah jadikan fakir orang yang lebih cocok jadi fakir. Ya. Sehingga kalau boleh kita katakan, Pak, saya kok
kere abadi kayak gini misalnya ya. Ya mungkin Anda cocok di situ. Misalnya ya. Sehingga kalau ada orang yang dia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda status hartanya. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Semua itu kembali kepada apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Ya. Karena Anda Bapak kalau dijadikan kaya itu bahaya. Makanya jangan kaya segini saja. Misalnya ya. Wah, ya. Tapi biasanya orang kalau ngomongin kayak gitu ya nyamplok ya nanti ya. Lorati. Jadi masing-masing perlu menyadari apa yang saat ini kita alami adalah hal yang terbaik yang telah Allah anugerahkan untuk kita. Sehingga yang penting bukan masalah mikir, kok saya miskin ya, kok saya kaya, kok saya ini. Bukan itu yang penting. Tapi yang penting untuk dipikirkan adalah, di posisi kamu saat ini, apakah kamu bisa beribadah kepada Allah? Karena masing-masing Allah kasih ibadah dengan adil. Yang kaya ibadahnya syukur, yang miskin ibadahnya apa? Sabar. Sehingga kaya dan miskin, itu bukan pilihan kita, pilihan Allah. Selanjutnya, kalau kamu kaya, kamu bisa bersyukur nggak? Kalau kamu miskin, kamu bisa sabar nggak? Yang lebih penting adalah tugas yang harus kita lakukan sebagai orang kaya, sebagai orang miskin. Ya. Kembali ke sini. Jadi inflasi tidak mempengaruhi rizki, hanya saja rizki itu tidak datar. Namun mengalami fluktuasi. Kadang naik, kadang turun. Dan inflasi harga barang bagian dari cara Allah mengatur rizki para hamba. Sehingga terjadilah dinamika. Dinamika kehidupan terjadi ketika ada fluktuasi kejadian. Kadang naik, kadang turun, kadang di atas, kadang di bawah. Karena itulah Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya agar jangan sampai mereka merasa jatah rizkinya terhambat. Jangan sampai merasa jatah rizkinya terhambat. Nabi SAW bersabda, Ayuhan nas, inna ahadakum layyamuta hatta yastakmila rizqahu. Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai dia habiskan jatah rizkinya. Ini yang saya maksud tadi ya. Rizki hamba itu nggak bakalan bergeser, nggak bakalan tertukar, telah Allah tetapkan. Fala tastabti'ur rizqa. Karena itu janganlah kalian merasa rizki kalian itu seret. Janganlah kalian melakukan istibta', merasa rizkinya itu seret. Ittaqullah ayuhan nas, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, carilah rizki itu dengan cara yang benar. Khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Perlu dicatat, hadis ini bukan untuk memotivasi agar Anda tidak bekerja. Salah ini ya. Tapi tujuannya adalah, atau Anda meninggalkan aktivitas menjemput rizki. Kita tidak sedang memotivasi untuk itu. Namun Nabi SAW mengingatkan demikian. Tujuannya agar manusia tidak terlalu ambisius dengan dunia sampai harus melanggar aturan syariat. Kemudian ketika terjadi musibah, manusia tidak sedih berlebihan, apalagi harus stres. Sehingga pembahasan tentang motivasi rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bergeser. Inflasi tidak menambah dan mengurangi rizki. Karena rizki kita itu fluktuatif sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu bukan berarti motivasi untuk tidak bekerja. Salah kalau pahamnya kayak gini. Namun maksud kami adalah jangan terlalu rakus dunia. Dan kalaupun punya harta, lalu Allah kasih musibah, janganlah terlalu jadi orang yang sedih berlebihan. Ya, kembalikan kepada takdir. Itu adalah kemampuan, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib.
Kemudian prinsip yang ketiga tentang masalah kenaikan harga. Yang penting mampu beli. Yang penting mampu beli. Cara berpikir yang tepat bukan murah dan mahalnya harga barang. Namun cara berpikir yang tepat adalah kita mampu untuk menjangkaunya. Itu yang penting. Baik. Sehingga bisa jadi harganya mahal, tapi bisa apa? Bisa beli. Gitu kan? Di masa silam banyak komoditas murah. Rumah murah, tanah murah, kendaraan murah, BBM murah, dan seterusnya. Baik. Yang tinggal di Jogja di tahun 2000-an, dia pernah mengalami ya, nasi bungkus pecel lele pinggir jalan pakai telur 700 rupiah. Saya waktu kuliah makan 1.000 rupiah. Satu bungkus 1.000 rupiah. Di zaman sekarang 1.000 itu tempe. Satu biji tempe ya. Di zaman sekarang. Untuk saat tahun ini ya. Dan itu pun dulu makannya 2 kali. Kenapa? Ngirit. Agar tidak terlalu sering makan. Pagi, makan paginya jam 10, sarapan sekaligus makan siang. Gaya mahasiswa kan kayak gitu ya. Makan pagi jam 10, sekaligus makan siang. Nanti makan malamnya habis maghrib. Rata-rata seperti itu. Baik. Coba kita lihat di sini. Kita tidak pernah melihat adanya antrian panjang di pom bensin dulu. Padahal saat itu harga premium cuma 500. Dulu masyarakat jarang makan sate. Sekarang masyarakat rela ngantri berjam-jam demi sate. Warung dulu kan sepi ya dibandingkan sekarang. Baik, saya kadang bandingin gini ya. Tahun 2010 umroh dengan hotel yang bagus itu harganya paling sekitar 15 juta 16 juta sekitar 2010 dan itu sepi. Sepi. Jadi orang tawaf, Masya Allah dia cepat sekali dia tawaf. Sa'i juga sepi. Sepi sekali. Di tahun itu dengan harga yang sangat murah. Sekarang umroh berapa rata-rata? Di atas 20. Di atas 20 juta. Rata-rata di atas 20. Ngantri. Dulu tidak ada yang namanya haji furoda. Tidak ada yang namanya haji plus. Semuanya reguler. Daftar tahun ini berangkat Dzulhijjah. Ya, berangkat di Dzulqa'dah, bukan Dzulhijjah. Dzulqa'dah sudah berangkat. Sehingga daftar tahun ini berangkat tahun ini. Begitu, Masya Allah ya. Haji ngantri sekian puluh tahun yang reguler. Itu pun kemudian orang beralih ke plus. Plus harga berapa Pak Arif? Yang plus bisa sampai 100 sekian juta. Betul ya? 100 sekian juta. Yang furoda bisa dipakai beli rumah. Itu orang haji plus ngantri. Masya Allah. Sehingga di zaman sekarang semua harga jauh lebih mahal namun banyak orang mampu menjangkaunya. Jadi sebenarnya rezeki itu dibentangkan di mana? Di era inflasi ataukah di era harga murah? Ternyata saat harga mahal kita bisa menjangkau rezeki itu lebih maksimal. Ya. Makanya mahasiswa yang hidup di zaman sekarang, yang kuliah di zaman sekarang, anak-anak yang baru lahir, mereka bisa menikmati aneka makanan, padahal dulu mungkin orang tuanya dulu ya, bapak ibu pengen ini nggak bisa beli. Ya. Coba beli es krim Walls, terus apa misalnya beli makanan-makanan yang dulu dipajang di toko, itu orang tuanya cuma bisa ngelihat, nggak bisa beli. Sekarang anaknya mau tiap hari beli bisa. Ya. Makan mie instan 1 bungkus dipakai 1 keluarga, ya nggak Pak? Ya. Itu pun setelah direbus, dikukup dulu sampai gede mie-nya, ya, terus dibagi-bagi 1 keluarga.
ada satu penjual soto di dekat rumah saya. Ya. Soto ini terkenal mahal, tapi enak. Dulu harganya sekitar 3.000. Kita tidak bisa beli. Nggak bisa beli. Sekarang harga soto itu 13.000. Masya Allah. Untuk beli tiap hari bisa. Maka yang lebih penting apa? Bukan masalah murah dan mahalnya, tapi yang lebih penting apa? Anda bisa beli. Karena itulah sangat mudah bagi Allah untuk menyediakan rizki yang melimpah bagi para hamba, meskipun di posisi kenaikan harga. Inilah yang menjadi latar belakang para ulama di masa silam. Mereka menjadi tidak begitu peduli dengan kenaikan harga. Mereka yakin kenaikan harga tidak akan menggeser jatah rizki. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan prinsip jaga ibadah, dan Allah yang akan menjamin rizki para hamba. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk jaga salat dan sabar untuk jaga salat. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rizki darimu. Nahnu narzukuka. Ya. Kami yang menjamin rizkimu. Nahnu narzukuka. Ya. Wal akibatu littaqwa. Sehingga dulu para ulama, mereka tidak begitu peduli. Mau naik, mau turun, nggak peduli. Yang penting pokoknya ibadah. Sekarang orang disuruh, ayo jaga ibadah, ayo jaga sholat. Tapi ya nyambut gawe kok. Orang untuk nyambut gawe. Aku mangan apa? Masa nggak boleh kerja? Ini lagi kerja, ganggu aja orang kerja. Subhanallah. Allah yang kasih rizki kamu. Allah perintahkan jaga ibadah. Allah yang jamin rizki. Ada seorang yang, ini sebuah kisah ya. Dulu pernah terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi. Akhirnya masyarakat mengadu kondisi ini kepada salah seorang ulama di masa itu. Mereka mengadukan kondisi ini kepada seorang ulama. Mendengar keluhan ini, beliau mengatakan, kalimat ini sangat bagus. Layak untuk Anda hafalkan ya, terjemahannya. Wallahi, demi Allah, la ubali, walau asbahat habbatus sya'ir bidinar. Demi Allah, aku nggak peduli. Saya nggak peduli dengan kenaikan harga ini. Walaupun satu biji gandum harganya 1 dinar. Baik, coba Anda bayangin. Satu biji beras harganya 1 dinar. 1 dinar berapa, Mas? 4/4 gram emas kalikan 900-an ribu, sekitar 3 sekian juta. Atau 4 juta lah. Satu biji beras, 4 juta. Sehingga Anda makan sak puluhan ratusan juta. Ya. Satu suap nasi yang Anda makan itu ratusan juta. Kata ulama ini, saya nggak peduli. Andaikan satu biji beras harganya 1 dinar, saya nggak peduli. Alayya an a'budahu kama amaroni. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Dia perintahkan untukku. Wa alaihi ayyarzuqani kama wa'adani. Dan yang akan menanggung rizkiku adalah Allah sebagaimana yang telah Dia janjikan untukku. Karena Allah berfirman, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka. Aku tidak minta rizki kepadamu, akulah yang akan memberikan rizki kepadamu. Dan ini prinsip yang Allah ajarkan di ayat yang lain. Sehingga perintah ibadah itu seringkali Allah gandengkan masalah jaminan rizki. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizkin wa la yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan kata Allah, ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak meminta rizki dari mereka. Dan aku tidak minta makan dari mereka. Tapi Allah lah Dia Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dia yang memberi rizki, yang mencukupi kebutuhan para hamba.
Sehingga kita diperintahkan oleh Allah jaga ibadah. Sudah? Setelah itu Allah berjanji rizkinya akan dipenuhi. Subhanallah, kita lihat bagaimana komentar beliau, sungguh komentar yang menunjukkan tawakal kepada Allah yang sempurna. Keempat, yang menjamin rizkimu di waktu yang susah, yang menjamin rizkimu di waktu susah sama dengan zat yang menjamin rizkimu di waktu senang. Yang ngasih rizki di waktu inflasi adalah zat yang ngasih rizki di waktu tidak inflasi. Semua rizki hamba Allah yang jamin. Zat yang memberikan rizki di waktu sebelum inflasi juga sama dengan zat yang memberikan rizki di waktu ketika inflasi. Abu Nu'aim meriwayatkan, dulu ada orang yang mendatangi Imam Abu Hazim mengadukan inflasi. Ya Abu Hazim, ama tara qadula si'r. Wahai Abu Hazim, tidakkah Anda lihat sekarang harga itu pada naik? Ya. Lalu beliau memberikan nasihat yang sangat indah. Wa ma yaghummukum min dzalik. Ngapain kau bingung? Apa yang membuat kalian bingung? Innal ladzi yarzuquna fir rukhsi huwal ladzi yarzuquna fil ghala. Zat yang memberikan rizki kepada kita ketika harga murah sama dengan zat yang memberikan rizki kepada kita ketika harga mahal. Jadi apa yang perlu membuat kita bingung? Wong Allah yang jamin rizki. Nah, subhanallah, ini pesan-pesan yang sangat bagus. Semoga bisa menjadi bahan renungan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah gedung MIPS telah baru saja pengecoran lantai yang ketiga. Alhamdulillah. Dan kita berada di bulan Dzulhijjah, di mana Nabi SAW memberikan motivasi untuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari pertama ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kemudian mendulang pahala di 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan salah satunya adalah dengan mengabadikan harta kita dalam bentuk wakaf. Kita masih membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk turut serta dalam penyelesaian pembangunan, karena masih ada 1 lantai lagi dan juga penyelesaian pembangunan di lantai 2. Semoga dari amal Bapak Ibu semuanya nanti bisa mempercepat bagi para santri kami dan kaum muslimin untuk bisa memiliki sebuah gedung bagi mereka untuk belajar menghafal Quran, mempelajari ilmu agama, dan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan tentang kurban. Ini Ustaz, ada seorang suami udah berkurban jama'i, Ustaz. Nah, tapi istrinya juga insya Allah punya dana untuk kurban. Apakah istrinya punya kewajiban untuk mengeluarkan, untuk membeli kurban juga, walaupun di tempat berbeda? Terus si suami ini berkurbannya di tempat, bukan di masjid yang dekat mereka tinggal, karena suami tahun kemarin ngelihat kurban di sini di masjid yang dekat rumah ternyata ada ritual. Jadi sebelum kurban itu dipotong, itu di alas kain putih yang direndam
air bunga gitu Ustaz. Baru setelah bertahun-tahun baru melihat suaminya tahun kemarin karena pandemi itu jadi bisa sholat dekat sini, masjid sini. Jadi tahun ini suami jadi nggak mau, takut gimana-gimana gitu. Jadi akhirnya kurbannya di tempat lain yang insya Allah sesuai sunnah. Nah, yang saya tanya apakah boleh seperti itu, dan yang tadi apakah boleh apakah wajib istrinya ikut berkorban juga kalau punya dana untuk berkorban itu Ustaz. Itu aja Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jika Anda menemukan masjid yang penuh pelanggaran seperti ini, pertama kalau bisa diingatkan ke takmir, ingatkan. Kalau tidak bisa, hindari kurban di masjid seperti ini. Ini sangat berbahaya. Kita tidak tahu ya, maksud dari ritual itu, apapun itu adalah bentuk pelanggaran. Karena tidak ada ritual apapun sebelum kurban. Apalagi jika sudah berbau kain putih, menyan, dan seterusnya. Kami sangat khawatir di situ ada ya bentuk disajeni dulu, biar maksudnya adalah darah yang mengalir di situ tidak memicu terjadinya kumpulan jin atau apa. Dan intinya pasti akan ada ditunggangi dengan mitos dan klenik. Pasti akan ditunggangi dengan itu. Maka kalau tidak ada tunggangan mitos dan klenik, nggak bakalan itu dilakukan. Karena secara umum orang ngapain menyediakan itu? Kalau bukan karena masalah latar belakang mitos dan klenik. Sehingga hindari ada latar belakang kepercayaan ya. Hindari yang seperti ini. Jangan lagi kemudian kurban di tempat seperti ini. Baik. Terus kurban di mana? Ya silahkan dialihkan ke masjid yang lain yang lebih menjaga sunnah. Alhamdulillah masih cukup banyak. Di luar kondisi pandemi, kadang Yayasan Amal Aban Indonesia menyelenggarakan kegiatan kurban. Meskipun terbatas ya. Dan di masjid yang ada di dekat kami, insya Allah kurbannya sudah terbimbing dengan baik di beberapa masjid sekitar kami, sehingga bisa digunakan untuk perwakilan. Cuman salah satu di antara masalahnya adalah di sini jadi melimpah. Banyak sekali ya. Kalau di masjid-masjid sekitar kita jadi cukup banyak. Di samping masyarakat Jogja, di sekitar kami juga orang yang mereka semangat kurbannya cukup tinggi. Baik. Keluar dari itu adalah kalau memang ada pelanggaran, Anda silahkan alihkan ke masjid yang lebih sesuai sunnah, dengan harapan kurban kita betul-betul disembelih dengan cara yang syar'i. Selanjutnya, jika istri punya kemampuan, apakah dia juga harus berkorban? Istri boleh berkorban meskipun suaminya sudah berkorban. Karena ibadah ini tidak dibatasi lelaki saja. Namun jika suami sudah berkorban, lalu beliau berkorban atas nama dirinya dan keluarganya, maka seluruh keluarga dapat pahala. Dan kalau istri berkorban, kemudian berkorban atas nama dirinya dan keluarganya, maka seluruh anggota keluarganya juga dapat pahala. Sesuai dengan niatan orang yang berkorban. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Wa fiikum barakallahu. Anda mau bagaimana peran kerja keras dan totalitasnya seorang hamba Ustaz terhadap besar kecilnya dana wakaf atau misalnya infak sedekah yang dia kumpulkan ketika kaitan tentang rezeki yang Allah jamin untuk ibadah. Jadi apakah maksudnya dalam lingkungan bisnis yang Anda dapat gitu ya, bahwa yang namanya untuk bisa dapat banyak rezeki dan sebagainya, kita memang harus totalitas, bahkan bisa sampai 24 jam itu pemikiran kita untuk bisnis dalam rangka tujuan itu untuk bisa kita itu infak dan sebagainya itu
lebih besar lagi gitu. Nah, apakah jaminan Allah terhadap besar kecil itu dipengaruhi juga oleh totalitas gitu. Sedangkan kan kalau berkaitan dengan sandang, pangan, papan dan sebagainya, Allah jamin dan itu tidak tergantung totalitas. Nah, bagaimana kalau besar kecilnya totalitas untuk dan yang sifatnya misalnya untuk ibadah yang kayak ini. Baik. Yang satu lagi boleh Brad? Baik, silakan, Pak. Berkaitan tentang kita itu misalnya batasan seorang awam misal dalam menjelaskan atau berbicara tentang hukum syar'i, itu boleh nggak misalnya seorang yang awam itu berbicara tentang hukum syar'i tapi dia itu menjelaskan atau membawakan penjelasan para ustadz gitu ya. Berkaitan di tempat anak itu banyak maksudnya lingkungan anak itu belum mengenal sunat. Jadi banyak pertanyaan juga yang ditanya ke anak, sedangkan anak awam dan anak mengetahui bahwa kalau kita bicara agama itu harus bahasa Arab, harus mengerti fikih gitu kan, harus mengerti khilaf dan ijma dan sebagainya. Sedangkan anak di posisi ini nggak tahu, di situ kurang sekali. Namun ada beberapa pertanyaan, kemudian ada diskusi dan sebagainya. Anak di satu sisi melihat kondisinya yang memang ada kesalahan, tapi di satu sisi ketika anak pengen masuk dikhawatirkan justru juga anak terjebak di salahnya penyampaian ataupun tidak cocok atau tidak pas berbicara tentang hal itu. Nah, sebaiknya batasan seorang awam itu seperti apa ya Ustaz berbicara masalah agama, terutama di lingkungan yang belum mengenal sunnah terutama. Itu saja. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, terkait masalah keinginan untuk bersedekah, berinfak, kemudian wakaf dan seterusnya. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah ada orang ingin beramal tapi pakai syarat. Nanti kalau saya kaya saya akan infak. Kalau saya sedekah saya akan infak. Kalau saya kaya saya akan sedekah, saya akan wakaf dan seterusnya. Jadi dia ngomongnya saya akan ini jika saya ini. Saya akan infak kalau saya kaya. Seperti itu, kalau memang itu menjadi tekad dia, mohon diperhatikan ya firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Allah bercerita tentang salah satu karakter orang munafik. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, kalau nanti Allah berikan saya kekayaan, saya akan banyak sedekah dan saya akan jadi orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah jadikan dia orang yang kaya, dia bakhil. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, malah berpaling dan dia tidak mau ngasih hartanya. Dia pelit. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah berikan hukuman kepada mereka berupa sifat kemunafikan dalam hatinya. Sampai kapan? Ila yaumi yalqaunahu. Sampai hari dia ketemu Allah, sampai kiamat. Artinya sampai mati. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, disebabkan karena dia menyalahi janji di hadapan Allah Ta'ala. Ma wa'aduhu, terhadap apa yang sudah dia janjikan. Sehingga mohon untuk dihati-hati, orang yang punya orang yang punya rencana besar untuk beramal tapi pakai syarat. Nantilah kalau saya sudah kaya, saya akan wakaf. Ya. Ketika Allah kasih kekayaan, ternyata dia nggak wakaf. Maka dia berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Allah jadikan dia sebagai orang munafik. Sebagian ahli tafsir mengatakan begini. Tanda munafik itu ada 3 ya. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau bicara sukanya bohong, kalau berjanji sukanya mengingkari. Itu tanda munafik amali. Dan munafik amali ini dengan sesama manusia dalam muamalah mereka. Tapi ketika makin parah, ketika bermuamalah dengan Allah, mereka terapkan sifat itu juga. Sehingga kalau bicara bohong, kalau janji suka mengingkari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka janji beramal, mereka pingin ini, mereka pingin ini, tapi kemudian dia ingkari janji itu. Maka orang seperti itu kadang dihukum oleh Allah dengan hukuman kemunafikan. Ya, memang kau munafik, jadilah munafik. Akhirnya munafik sampai mati. Waliyadzubillah. Maka sah-sah saja orang punya rencana untuk melakukan kebaikan ketika dia punya kemampuan, tapi hati-hati dengan berjanji di hadapan Allah pakai syarat ketika mau beramal. Nah, karena itu dijaga kondisi hatinya baik-baik ya. Kalau dia punya semangat untuk beramal di saat dia bekerja, saya berharap ketika saya bekerja ini nanti kalau dapat duit bisa saya gunakan untuk wakaf, bisa saya gunakan untuk sedekah dan seterusnya, membantu orang. Silahkan, sah-sah saja, tapi jangan sampai mengajukan syarat sampai janji seperti tadi ya. Kami sangat khawatir kalau kita tidak bisa memenuhi, lalu Allah Subhanahu wa taala murka sehingga nasibnya sebagaimana nasib orang munafik tadi. Waliyadzubillah, jangan sampai itu terjadi. Lalu Allah kunci hati yang dialami oleh hamba ini, yang dimiliki hamba ini, sehingga dia jadi munafik sampai mati. Baik. Memang dulu ada sebagian sahabat yang mereka memohon kepada Allah jangan sampai jadi miskin, dengan harapan bisa melayani Rasulullah SAW, bisa ngasih hadiah untuk Nabi SAW secara secara terus menerus. Dan para sahabat-sahabat yang mereka membutuhkan makanan. Beliau adalah Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Khazraj radhiyallahu anhu, termasuk orang kaya, dan beliau mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma la yasluhunil qalil. Ya Allah, saya itu enggak layak untuk jadi orang miskin. Atau kalimat yang semisal dengan itu. Dan beliau mohon kepada Allah jangan sampai jadi orang miskin. Kenapa? Beliau punya harapan bisa tetap ngasih sesuatu kepada kaum muslimin. Karena beliau punya kebiasaan ngajak ashabus sufah, orang-orang miskin yang belum makan, ke rumahnya, lalu makan bareng. Itu Sa'ad bin Ubadah. Nah, sehingga kalau Anda punya keinginan, saya bekerja dengan harapan nanti bisa mengeluarkan dana untuk wakaf, sedekah, dan seterusnya, silahkan. Namun penuhi baik-baik setiap tekad kita untuk itu. Semoga nasib kita tidak sebagaimana kondisi orang munafik yang tadi kita bacakan di surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Baik. Selanjutnya, terkait posisi memberikan fatwa. Kita sebenarnya sama-sama di masa belajar. Saya juga di masa belajar, Anda di masa belajar. Dan memang memberikan fatwa itu hal yang sangat berat. Namun ini ada pesan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Dr. Sa'ad Al-Khathlan, hafizahullah. Beliau anggota Hay'ah Kibar Ulama. Dan karya beliau cukup banyak, termasuk juga dalam masalah fikih muamalah. Beliau pada pertemuan di Zoom dengan para asatidzah Indonesia dengan judul Qawaid fil Fatawa, kaidah-kaidah dalam masalah fatwa. Beliau menyampaikan fatwa itu memang berat. Ya. Karena fatwa adalah tauqi'an Rabbil Alamin. Bertanda tangan atas nama Allah bahwasanya ini adalah hukum Allah. Karena itu perlu hati-hati dalam masalah ini.
Namun beliau sarankan bagi antum para asatidzah Ahlussunnah, berikan fatwa yang antum miliki ilmunya kepada masyarakat. Karena kalau tidak, mereka itu tanyanya kepada orang jahil. Kalau tidak Anda kasih jawaban, mereka akan bertanya kepada orang-orang yang punya penyimpangan dalam masalah akidah, punya penyimpangan dalam masalah fikih dan seterusnya. Jadi makin ngawur. Maka minimal posisi kita jadi bumper, penahan, biar nggak lari ke sana. Jelaskan semampu yang bisa kita jelaskan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Lalu beliau sarankan, alihkan fatwa itu kepada fatwa yang lebih senior. Maksudnya adalah, kalau kalian para asatidzah di Indonesia ya, memberikan fatwa dan tidak punya jawaban, berikan jawaban fatwa Lajnah Daimah, berikan fatwa dari Syekh bin Baz, fatwa dari Syekh Utsaimin, fatwa dari Syekh Albani, atau fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari Imam Nawawi, atau para ulama yang lainnya. Sehingga kita tidak menyampaikan fatwa dari kita pribadi, tapi kita cuma menukil, ini dulu ada kasus yang sama, jawaban dari Syekh Fulan seperti ini, silahkan keterangannya kayak gini. Insya Allah itu lebih aman. Sehingga kita cuma menyodorkan, ibaratnya ini ada makanan sudah kita hidangkan, silahkan diambil. Kita nggak masak sendiri, tapi kita mengambil masakan orang. Ya, insya Allah itu lebih aman. Maka posisi Bapak yang di tempat itu, barangkali Bapak dianggap paling sering dengerin kajian, ya, paling sering bersinggungan dengan para asatidzah, paling sering paham tentang masalah-masalah ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Lalu ada orang tanya dan Bapak bisa membawakan keterangan para asatidzah tanpa ada penyelewengan, juga tidak keliru salah paham, maka silahkan Bapak sampaikan. Ya, yang mana saya tahu Ustadz ini bilang kayak gini, yang mana saya tahu Ustadz ini bilang kayak gini. Tapi mohon pahami dengan baik ya, jangan sampai malah salah paham. Ya. Karena ada yang pernah lapor ke kami, katanya antum bilang seperti ini. Wah, ini salah paham orangnya. Oh, enggak pernah saya bilang kayak gitu kan. Ternyata orangnya salah paham. Nah, kalau salah paham, jangan sampai disampaikan ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.